Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atila Fazira dengan NIM 2001095. Saya sebagai presentator pertama. Baiklah, di sini saya pertama akan membahas tentang definisi integrasi. Integrasi menurut bahasa artinya kesempurnaan atau keseluruhan. Sedangkan secara istilah, integrasi adalah suatu sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Jika dikaitkan dengan tubuh, organ-organ di dalam tubuh akan membentuk suatu sistem di mana organ mempengaruhi kerja dari organ lain. Tujuan dari terbentuknya integrasi antar organ yaitu agar tercapainya keseimbangan di dalam tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi ginjal. Ginjal terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang, yaitu di otot posterior di rongga perut. Bentuk ginjal menyerupai kaca yang berukuran sekepalan tangan. Ginjal tersebut berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12,5 cm. Setiap ginjal memiliki berat antara 125 sampai 175 gram pada laki-laki dan sedangkan 115 sampai 155 gram pada perempuan. Anatomi ginjal dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari bagian yang paling luar hingga ke dalam, yaitu terdiri dari korteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi ginjal. Yang pertama, ekskresi produk sisa metabolit termasuk urea, asam urat, kreatinin, serta metabolit berbagai hormon dan obat-obatan. Yang kedua, regulasi volume, osmolalitas elektrolit, dan konsentrasi asam basa cairan tubuh. Yang ketiga, menghasilkan eritropoietin penting dalam menghasilkan sel darah merah, renin penting untuk regulasi tekanan darah, dan 1,25 dihidroksi vitamin D3 penting dalam regulasi metabolisme kalsium. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Yang kedua, ada fisiologi ginjal. Fungsi utama ginjal adalah menyaring limbah dan cairan dari dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan, dan zat beracun. Normalnya, ginjal dapat menyaring 120 sampai 150 liter darah setiap harinya. Penyaring darah tersebut biasanya menghasilkan 2 liter limbah yang perlu dikeluarkan lewat 1 sampai 2 liter urin. Fungsi ginjal diantaranya yang pertama, mengatur keseimbangan volume air, mengatur keseimbangan osmotik, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, mengatur keseimbangan ion plasma, mempunyai fungsi hormonal karena menghasilkan hormon renin dan eritropoietin. Dan yang terakhir, mempunyai fungsi utama metabolisme dengan membentuk urin. Yang selanjutnya ada pengaturan keseimbangan cairan tubuh. Larutan yang terdiri dari air sebagai pelarut dan zat tertentu sebagai zat terlarut. Cairan tubuh merupakan faktor penting dalam berbagai proses fisiologi di dalam tubuh. Di antaranya yaitu mengatur suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, mengatur struktur dan fungsi kulit, mengangkut zat seperti hormon dan enzim. Dan yang terakhir, membuang racun dan sisa makanan dan melindungi dan melumasi sendi dan otot. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan elektrolit. Yang pertama, kondisi sakit, yang kedua, cuaca atau iklim, yang ketiga, diet, yang keempat, stres, dan yang terakhir sekresi urin. Cairan tubuh terbagi atas 60% yang diantaranya cairan intraseluler terdiri dari 40% dan cairan ekstraseluler ada 20%. Cairan ekstraseluler ini terbagi atas 3. Yang pertama, cairan intravaskuler.
Yang kedua ada cairan interstitial. Dan yang terakhir cairan transseluler. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Selanjutnya yaitu mekanisme ginjal dalam pengaturan volume cairan ekstrasel. Penurunan volume cairan ekstrasel menyebabkan penurunan tekanan darah arteri dengan menurunkan volume plasma. Sebaliknya, peningkatan volume cairan ekstrasel dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah arteri dengan memperbanyak volume plasma. Selanjutnya yaitu ADH dikeluarkan bila volume darah atau tekanan darah terlalu rendah. ADH merangsang ginjal untuk menahan atau menyerap kembali air dan mengeluarkannya kembali ke dalam tubuh. Pengeluaran air dari tubuh diatur oleh ginjal dan otak. Hipotalamus mengatur konsentrasi garam dalam darah dengan merangsang kelenjar pituitari mengeluarkan hormon antidiuretik atau ADH. Bila cairan ekstrasel menjadi terlalu pekat, cairan akan ditarik dengan cara osmosis keluar dari sel osmoreseptor sehingga ukurannya berkurang dan menimbulkan sinyal saraf yang tepat di dalam hipotalamus agar menghasilkan sekresi ADH tambahan. Sebaliknya, bila cairan ekstrasel menjadi terlalu encer, air bergerak dengan cara osmosis ke arah yang berlawanan, yaitu masuk ke dalam sel dan menurunkan sinyal untuk sekresi ADH. Kerja ADH ginjal yang paling penting adalah meningkatkan permeabilitas air pada tubulus distal, tubulus colligentes, dan epitel ductus colligentes. Hal ini membantu tubuh untuk menyimpan air dalam keadaan seperti dehidrasi. Bila tidak ada ADH, permeabilitas tubulus distal dan ductus colligentes terhadap air menjadi rendah, menyebabkan ginjal mengekskresikan sejumlah besar urin yang encer. Selanjutnya, integrasi ginjal dalam pengaturan volume darah. Hormon aldosteron sebagai respon terhadap kadar kalium darah yang tinggi dan natrium darah yang rendah atau terhadap penurunan tekanan darah akan merangsang reabsorpsi ion natrium dan air sehingga tekanan darah menjadi normal. Atrial natriuretic hormone atau ANH merupakan hormon antagonis dari aldosteron yang disekresikan oleh atrium jantung saat dinding atrium teregang akibat dari tekanan darah yang tinggi, yang dapat menurunkan reabsorpsi ion natrium dan air oleh ginjal. Selanjutnya, jika tekanan darah meningkat, ginjal akan menambah pengeluaran garam dan air yang mengakibatkan berkurangnya volume darah dan mengembalikan tekanan darah menjadi normal. Jika tekanan darah menurun, ginjal akan mengurangi pembuangan garam dan air sehingga volume darah bertambah dan tekanan darah kembali normal. Selain itu, ginjal juga bisa meningkatkan tekanan darah dan menghasilkan enzim yang disebut renin. Nah, renin ini akan menstimulasi pengeluaran hormon angiotensin, sedangkan hormon angiotensin ini akan membantu dalam pelepasan hormon aldosteron. Berikut gambaran dari sistem kerja renin angiotensin, di mana organ hati akan mensekresikan angiotensin dan ginjal akan mensekresikan hormon renin yang akan menstimulasi dan mengaktifkan transport angiotensin 1. Kemudian, permukaan endotel paru-paru dan ginjal mensekresikan AC atau angiotensin converting enzyme, yaitu enzim penghambat yang akan menstimulasi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 akan menstimulasi aktivitas simpatik, reabsorpsi ion natrium dan ion klorida di tubular, serta ekskresi kalium dan retensi H2O. Selain itu, juga menstimulasi korteks kelenjar adrenal untuk mensekresikan hormon aldosteron, yang juga akan menstimulasi absorpsi ion natrium, klorida, dan ekskresi kalium. Angiotensin 2 juga menstimulasi vasokonstriksi arteriol dan peningkatan tekanan darah. Juga menstimulasi lobus posterior, kelenjar hipofisis, untuk mensekresikan hormon ADH, di mana hormon ADH akan menstimulasi penyerapan air pada saluran pengumpul melalui transport pasif. Kemudian akan terjadi retensi air dan garam, volume sirkulasi efektif meningkat, serta perfusi aparatus juxtaglomerulus akan meningkat, di mana akan menghambat ginjal untuk mensekresikan hormon renin. Selanjutnya yaitu interaksi ginjal dengan organ lain. Ada hormon, hati, kulit, jantung, tulang, dan beberapa patofisiologi organ lainnya.
Yang pertama yaitu interaksi ginjal dengan hormon. Salah satu fungsi endokrin ginjal adalah mengeluarkan hormon eritropoietin. Eritropoietin adalah suatu hormon glikoprotein yang terdapat dalam darah pada keadaan hipoksia, yang selanjutnya bekerja pada sumsum tulang untuk meningkatkan kecepatan pembentukan sel darah merah. Pada orang normal, kira-kira 90% dari seluruh eritropoietin dibentuk di ginjal, sisanya dibentuk di hati. Ia bekerja pada sumsum tulang dengan menyebabkan eritropoietin atau proses pembentukan sel darah merah. Selanjutnya yaitu interaksi ginjal dengan jantung. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penyempitan dini pembuluh koroner. Otot jantung akan mengalami gangguan akibat volume cairan tubuh yang tinggi dan menyebabkan tekanan darah juga meningkat. Jadi, gagal ginjal akan mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner lebih dini, aritmia atau gangguan irama jantung, bahkan gagal jantung. Jantung bekerja memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh bagian tubuh termasuk ginjal. Jika seseorang telah menderita gagal jantung, di mana kemampuan otot jantung menurun, maka jumlah darah yang dipompa tidak mencukupi untuk keperluan tubuh, sehingga akan menyebabkan penurunan jumlah darah ke ginjal. Jika hal ini berlangsung lama, maka fungsi ginjal juga akan terganggu. Selanjutnya yang ketiga yaitu hati. Ginjal dan hati sama-sama berfungsi mengolah darah. Yang pertama, hati bekerja untuk merombak darah. Hasil dari perombakan darah tersebut berupa empedu yang akan disalurkan menuju ginjal yang selanjutnya dibuang bersama urin. Kedua, ginjal bekerja untuk menyaring darah dan membuang hasil penyaringan darah tersebut. Apabila seseorang menderita penyakit hati menahun, seperti penyakit hepatitis maupun alkoholisme, sel-sel jaringan hati rusak dan akan digantikan dengan sel fibrosis yang lebih kaku dibandingkan dengan sel-sel hati yang sehat. Interaksi ginjal dengan organ lain pada hati. Struktur hati yang lebih kecil dan kasar. Terjadi tekanan pada vena porta meninggi atau hipertensi porta. Dan terjadi penurunan volume darah yang beredar dalam tubuh. Kemudian tubuh akan menerima sinyal bahwa volume darah dalam tubuh turun dan mencoba untuk meningkatkan volumenya. Caranya yaitu yang pertama dengan vasokonstriksi pada ginjal untuk mempertahankan darah supaya tidak disaring dan dikeluarkan menjadi urin. Dan yang kedua, mempertahankan kadar garam yang dapat meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya yang keempat yaitu tulang. Yang pertama, terganggunya fungsi ginjal mempengaruhi produksi vitamin D3. Hal ini berdampak pula terhadap proses absorpsi kalsium dari makanan. Yang kedua, pada tingkat absorpsi tidak normal, lambat laun terjadi pengeroposan tulang. Yang ketiga, 98% kalsium tubuh disimpan di dalam tulang. Kalsium bersifat dinamis. Proses pembongkarannya terus-menerus terjadi. Yang keempat, gejala yang dialami penderita ini yaitu lemah saat berjalan, nyeri pinggang, dan sering nyeri pada sendi-sendi tulang. Seiringnya menurunnya kadar kalsium di tulang, penderita mulai merasa pegal-pegal dan cepat lelah. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yolanda, NIM 2001131. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kulit. Hubungan antar kulit dan ginjal dalam proses pengeluaran air di dalam tubuh terbagi menjadi dua, yaitu pada saat cuaca panas dan pada saat cuaca dingin. Pada saat cuaca panas, pembuluh darah akan mengembang. Hal ini menyebabkan pori-pori ikut mengembang, menyebabkan keringat akan keluar melalui pori-pori. Dengan begitu, fungsi dari ginjal yang mengeluarkan urin akan digantikan oleh kulit yang akan mengeluarkan keringat. Selanjutnya yaitu pada saat cuaca dingin. Pada saat cuaca dingin, pembuluh darah akan menyusut, di mana keringat yang dikeluarkan oleh kulit akan digantikan oleh pengeluaran urin oleh ginjal.
Hal ini menyebabkan kita sering membuang air kecil pada saat suasananya dingin. Selanjutnya, materinya ialah tentang usus, di mana usus ini akan merubah vitamin D dalam bentuk aktif atau kalsitriol. Kalsitriol ini mengatur kadar kalsium dalam darah. Peran dari kalsitriol ini adalah merangsang pembentukan protein transport agar kalsium dapat berpindah dari lumen usus ke sirkulasi darah dan sebaliknya. Inilah bentuk interaksi ginjal dan usus dalam menjaga kadar kalsium di dalam darah. Terima kasih. Hati dan paru-paru. Ginjal, hormon renin. Renin mengubah angiosinogen 1 vaksinosasi lemah. Hati, enzim angiotensin. Angiotensin 1 diubah angiotensin 2 oleh AC atau vaksitropiksi kuat. Paru-paru, angiotensinogen, hipotensi atau ginjal sekresi, renin menuju pembuluh darah atau vasosintetrisi. Jenis-jenis dan fungsi elektrolit tubuh. Di dalam urin, jaringan tubuh dan cairan tubuh kita lainnya terdapat zat yang bernama elektrolit. Elektrolit merupakan mineral yang membawa muatan listrik, contohnya kalsium, klorida, magnesium, fosfat, kalium atau potasium, dan natrium atau sodium. Elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Zat kimia yang terkecil dibutuhkan oleh sel agar tubuh dapat berfungsi dengan baik dan normal. Sodium atau natrium. Sodium dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mengendalikan cairan dalam tubuh, mempengaruhi tekanan darah, dan mengatur konsentrasi otot dan fungsi saraf. Kedua, kalsium. Kalsium merupakan mineral penting yang digunakan oleh tubuh untuk menstabilkan tekanan darah, mengendalikan kontraksi otot, rangka, membangun tulang dan gigi yang kuat, dan berperan dalam pengantar impuls saraf dan gerakan otot, serta membantu proses pembekuan darah. Potasium dan kalium. Manfaat kalium adalah untuk mengatur fungsi jantung, tekanan darah, membantu hantaran rangsangan saraf, kontraksi otot, kesehatan tulang, dan keseimbangan elektrolit, serta menjaga kesehatan saraf dan otot. Yang keempat, magnesium. Magnesium merupakan mineral elektrolit yang penting untuk produksi DNA dan RNA, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatur kadar glukosa darah, menjaga irama atau ritme jantung, serta berkontribusi pada fungsi saraf dan kontraksi otot. Yang kelima, klorida. Klorida dibutuhkan untuk membantu keseimbangan elektrolit atau cairan tubuh, menjaga asam basa atau pH tubuh, dan penting untuk pencernaan. Yang keenam, fosfat. Fosfat bertugas untuk menguatkan tulang dan gigi serta membantu sel menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Yang ketujuh, bikarbonat. Mineral yang kadar normalnya 22-30 mmol per liter ini berfungsi membantu tubuh mempertahankan pH yang sehat, mengatur kadar cairan tubuh, dan mengatur fungsi jantung. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih.